Bagaimana jadinya? Sebuah negara yang selama ini dianggap tak terkalahkan mulai kehilangan kekuatannya. Amerika Serikat yang dikenal sebagai pusat ekonomi dunia kini menghadapi tekanan besar. Bagaimana tidak? Saat Amerika sibuk menangani kebakaran besar di Los Angeles yang tak kunjung padam, ada masalah lain yang bikin pusing. Aliansi BRICS yang terdiri dari negara-negara seperti Cina, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan semakin serius ingin mengganti dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan global. Masalah ini makin terasa ketika Arab Saudi, salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, memutuskan untuk tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi minyaknya. Keputusan ini langsung membuat pasar global heboh karena selama ini dolar dianggap sebagai mata uang utama untuk perdagangan internasional terutama minyak. Kini Amerika berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, mereka harus fokus menyelesaikan masalah kebakaran di dalam negeri, tapi di sisi lain, mereka juga harus mencari cara untuk mempertahankan posisi dolar agar tetap kuat di dunia. Kalau langkah BRICS ini berhasil, bisa jadi posisi Amerika dalam ekonomi global akan goyah. Bagaimana berita lengkapnya? Mari langsung ke ulasannya. Bencana kebakaran di Amerika Serikat seolah-olah tidak ada ujungnya. Bayangkan saja, kebakaran yang di Los Angeles belum sepenuhnya usai, kini kembali memunculkan titik api baru. Kali ini, kobaran api muncul di lereng bukit dekat Danau Kastaik, sebelah utara Los Angeles. Dalam hitungan jam, ribuan hektar lahan hijau telah berubah menjadi abu dan asap tebal. Seolah-olah kobaran api itu berkata kepada tim pemadam kebakaran, "Permainan kita belum selesai, Bang." Di sisi lain, kobaran api di wilayah selatan dekat San Diego memaksa pihak berwenang untuk mengeluarkan perintah evakuasi wajib. Ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, membawa apa yang bisa mereka selamatkan. Situasi ini menciptakan pemandangan pilu. Barisan panjang kendaraan yang bergerak meninggalkan kota diiringi wajah-wajah penuh kecemasan. Dengan cuaca kering, angin kencang, dan suhu tinggi, kebakaran tampaknya menjadi ancaman abadi yang terus mengintai. Tak hanya merusak lingkungan, bencana ini juga memicu gelombang pengungsian besar-besaran, melumpuhkan perekonomian lokal, dan menimbulkan trauma mendalam bagi para korban. Fueled by these strong winds, this is what officials have been worried about and warning about all week. Kebakaran yang sudah terjadi sejak 7 Januari 2025 itu hingga kini telah menghancurkan 12.300 bangunan yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Situasi genting ini memaksa mereka yang terdampak untuk mengungsi demi keselamatan. Namun kondisi di tempat pengungsian malah memunculkan cerita memilukan yang tak kalah tragis dibandingkan api yang melahap wilayah mereka. Yang menarik perhatian publik adalah perbandingan yang muncul di media sosial antara tragedi ini dengan situasi di jalur Gaza. Sebelumnya, kemiripan hanya terlihat dari luas wilayah yang terdampak bencana. Namun, dalam kasus terbaru, kondisi pengungsian di Santa Anita menjadi sorotan utama. Sebuah video viral memperlihatkan para pengungsi kebakaran Los Angeles berdesakan tanpa tenda, tanpa alas tidur, atau fasilitas dasar yang layak. Mereka hanya mengandalkan tumpukan barang yang berhasil diselamatkan dari rumah-rumah mereka yang kini tinggal puing. Kebakaran ini menjadi salah satu tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi para korbannya. Banyak warga yang mengaku tak pernah menyangka akan menghadapi bencana sebesar ini seumur hidup mereka. Seumur hidup, baru kali ini saya mengalami penderitaan seperti ini, ujar seorang korban dengan nada penuh kesedihan. Ia mengungkapkan bahwa kehilangan harta benda terasa ringan dibandingkan kehilangan rumah, tempat yang selama ini menjadi simbol kenyamanan dan keamanan. Pengungsian yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara justru menjadi babak terkelam dalam hidup mereka. Rasanya seperti menjadi pengemis di tanah sendiri, ungkap salah satu warga yang kini tinggal di tenda darurat bersama keluarganya. Kehidupan di pengungsian penuh keterbatasan, mulai dari kurangnya makanan hingga minimnya fasilitas kesehatan.
Kondisi ini membuat mereka merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang seolah tak berujung. Pemandangan ini mengundang empati sekaligus perbandingan dengan nasib para pengungsi Gaza. Beberapa warganet menyoroti ironi yang terjadi saat masyarakat Gaza perlahan kembali ke rumah setelah genjatan senjata. Warga Los Angeles justru memulai babak baru penderitaan mereka. Ditambah lagi, titik-titik kebakaran baru terus bermunculan, memperparah krisis yang sudah ada. Kerugian dalam bencana ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional. Lebih dari 500.000 hektar lahan telah habis dilalap api. Rumah-rumah penduduk hancur tanpa sisa, dan lebih dari 2.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka mencari perlindungan di pusat-pusat evakuasi. Menurut berita terakhir bahwa hingga saat ini kerugian dalam bencana ini adalah mencapai angka yang fantastis, yaitu 4.000 triliun rupiah. Wow, sebuah angka yang sudah melebihi APBN negara kita Indonesia, yaitu 3.621,3 triliun rupiah. Bencana ini membuat Amerika berada dalam ancaman. Bayangkan saja, api yang terus menyala tanpa akhir bukan hanya melahap hutan dan rumah, tapi juga menggerogoti ekonomi negara adidaya ini. Dari miliaran dolar biaya pemadaman, kerusakan infrastruktur, hingga krisis kesehatan akibat asap, kebakaran ini memicu efek yang amat sulit yang tak terhindarkan. Pertanyaannya, apakah Amerika sedang menuju jurang kebangkrutan karena bencana ini? Mari kita ulas lebih dalam lagi. Kebakaran ini merupakan salah satu tanda kemunduran perekonomian Amerika. Bagaimana tidak, sebagai salah satu pusat ekonomi utama Amerika, Los Angeles ternyata menyumbang hingga 30% dari total pemasukan pajak Amerika Serikat, menjadikannya salah satu wilayah paling berkontribusi dibanding daerah lainnya. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya peran kota ini dalam menggerakkan perekonomian negara. Namun dengan kondisi yang sekarang, pendapatan pajak dari kota ini menurun drastis, hingga bisa disimpulkan kini Amerika mengalami penurunan 30% pemasukan dari pajak. Tak hanya itu, mereka juga dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyalurkan bantuan kepada para korban bencana, serta menyediakan subsidi guna membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat musibah tersebut. Hal ini dikarenakan kebakaran itu telah menyebabkan ribuan properti kehilangan nilai, bahkan sebagian besar di antaranya tidak layak huni. Sementara itu, industri hiburan yang menjadi ikon Los Angeles turut terpukul. Banyak produksi film dan televisi terpaksa dihentikan, tidak hanya karena ancaman kebakaran, tetapi juga karena buruknya kualitas udara yang tidak memungkinkan kegiatan di luar ruangan. Akibatnya, pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang signifikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, membiayai program bantuan sosial, hingga menangani krisis ini kini hampir habis. Ironisnya, situasi ini menciptakan lingkaran yang amat sulit. Tanpa pajak, pemulihan menjadi lebih lambat, sementara kebakaran terus menciptakan kerusakan yang semakin parah. Di sisi lain, dampak lingkungan dari kebakaran ini sangatlah mengerikan. Hutan-hutan yang terbakar melepaskan jutaan ton karbon dioksida ke atmosfer, memperburuk pemanasan global. Satwa liar kehilangan habitatnya, dan beberapa spesies bahkan terancam punah karena tidak mampu bertahan dari bencana ini. Air tanah di beberapa wilayah juga tercemar oleh abu dan bahan kimia yang digunakan untuk memadamkan api, mengancam ketersediaan air bersih bagi penduduk. Belum lagi masalah kesehatan yang dialami masyarakat, seperti gangguan pernapasan akibat menghirup asap dalam jangka waktu yang lama. Ada yang bilang kebakaran ini tidak akan membuat Amerika jatuh, karena ekonominya yang begitu kuat didukung bukan hanya oleh pajak semata. Tapi tunggu dulu, tahukah kalian bahwa ekonomi Amerika saat ini tidak lagi sekuat seperti masa jayanya dulu? Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena bisnis andalan mereka kini tak lagi semenggiurkan seperti dulu. Penasaran bisnis apa itu? Jawabannya adalah menjual dolar kepada negara lain.
Tapi kenapa bisnis ini mulai goyah? Yuk kita kupas tuntas alasannya. Selama puluhan tahun Amerika menikmati posisi istimewa di dunia. Salah satu alasannya adalah petrodolar. Petrodolar adalah sebuah sistem yang membuat dolar menjadi satu-satunya mata uang yang digunakan untuk membeli minyak dari Arab Saudi. Nah, sejarah munculnya petrodolar ini bermula pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Franklin bertemu dengan Raja Arab Saudi, yaitu Raja Abdul Aziz. Mereka membuat kesepakatan sederhana tapi sangat penting. Arab Saudi setuju menjual minyaknya hanya menggunakan dolar, dan sebagai imbalannya Amerika akan melindungi keamanan Saudi. Dari sinilah istilah petrodolar lahir. Karena semua negara butuh minyak, otomatis mereka harus punya dolar. Akibatnya permintaan dolar terus tinggi dan Amerika bisa dengan mudah mencetak uang untuk mendukung ekonominya. Bagaimana, enak kan? Tapi itu dulu. Tapi sekarang semuanya mulai berubah. Arab Saudi dan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Rusia memutuskan tidak lagi bergantung pada dolar untuk transaksi minyak. Mereka mulai menggunakan mata uang lain seperti yuan atau rubel. Akibatnya, nilai dolar Amerika melemah dan ekonomi mereka yang selama ini bergantung pada posisi mata uang dunia mulai guncang. Bukan tidak mungkin sebentar lagi julukan adidaya itu sirna dari Amerika Serikat.